gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini dari Mas ijazahnya Jokowi mana? Kalau tadi kan ijazahnya orang lain lagi. Ditutup. Pak, analisisnya bukan dari scan asli. Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk logika. Ini is a very basic question. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu kehormatan saya bisa bicara di sini, Pak Iman. Terima kasih. Dan saya mewakili Gensi ya. Kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah, terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya Tunjukkan aja Mbak, scan yang katanya asli tadi, katanya. Okay. Sebelum itu saya udah meneliti di bagian apa namanya frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah di situ wavelet ini bisa membaca artefak-artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah bisa dilihat di sini saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah di Ini sini, laptop? Ya, ini adalah. Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas. Wah, maju-maju keren. Keren dong. Mas Ini loh Joshua anak mau muda keren, ini juga. Gensi itu kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, baik. Di sini saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah, di situ pertama gambar ini dikonvert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah dikonvert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah, dibuat jadi satu channel untuk grayscale yaitu putih ke hitam. Ya. Nah, di situ kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pikselnya. Nah, frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail. Terus setelah itu kita equalize histogram. Jadi menyamakan nilai histogramnya sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi, atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya cahaya. Ini dari Dian Sandi dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum. Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya, Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini sama itu ya Pak kayak apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan
mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif baik. melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Ya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu, ya. Anda memastikan itu? Ya. Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu, silakan. Jangan Dumatwa dulu ya, Dumatwa nanti. Enggak. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada embos nggak? Ini kok bisik-bisik di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embosnya mana gitu. Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit itu satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, sama. maksudnya ini Ini aja. scan-nya Ini. kurang bagus. Kalau scan saya pasti akan Supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Pak, Makanya saya ada ijazah pembanding. mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya ditutup. orang lain Kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia tidak ditutup, saya asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak itu. gitu loh. Kotoran bercak. Itu Iya, ada di- bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya. Sama. Iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji apa namanya kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak Lumines juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang Baik. diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke. Ayo, Man. Bawa aja. Sekarang soal Dumatwa silakan. Nah, ini baru biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya, silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana? kan Tone kita mapping. melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah, ini oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya. Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar Jawab, Ren. asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di bercaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti Ya. tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga kompresi, bukan dari sosoknya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah Next. ada lagi. Oke. Lagi? Oke, Bukan yang saya ini? punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini enggak agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi Intinya gini, intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu
warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu udah itu aja gampang. Ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, Nah. di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini di area ini itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah itu adalah asli stempel atau bentuk dari bias. biasnya ya. Bias Coba di garisnya, ya. oke. Nah, kalau gitu Gambar sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang, tampilkan Nah. model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Jelasnya Sebentar, biar. akan jelasnya Oke, akan silakan. dijelaskan oleh Joshua. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke. Iya, Sedikit lagi silakan. Saya Silakan nggak Mas bisa Indra. jelaskan ya. Nih habisin Silakan. dulu, habisin Ya. dulu. Nah, kita Ini bisa loh, lihat di jelas. sini ada area yang nilai residunya itu tinggi atau frekuensinya itu Ini foto Pak Jokowi ya di Ya. jasa ya? Ya, jasa Konon yang gitu gitu. ya. Nah. Kan ada cap yang ini kan? ya. Ini kalau di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah seolah-olah. Ya. Tapi Anda menemukan tidak. Saya menemukan itu belum tentu juga garis Oke. stempel. Karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana Oke. residu itu adalah gambar Jadi Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena bisa bias jadi. warna-warna Karena yang lain. bias. Kesimpulan Ya. gitulah. Oke, silakan. Ya, baik. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Aswan ya. Yang ada garis merah tadi. Yang ada garis merah. Oh ini. Ya, ya, ya. Oke, gimana Pak? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan ya? scan ya. Jadi- Bukan scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang gini, ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Ini yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Oke. analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu Ada- saya nggak dia harus jawab dulu. Nggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk logika. saya nanti Ini bisa is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Aswan. Nah, saya bingung. tidak tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Bukan. Nggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. Saya lagi. tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. saya dapat. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? mapping. Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Itu loh. Oke, kita kembali saat lagi, kita sama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Dan nanti kita. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita